Assalamualaikum, halo teman-teman belajar bareng. Balik lagi ke channel aku, saya Datu Syarifah. Kali ini kita mau belajar tentang landing page. Buat kamu yang penasaran, apa sih itu landing page? Emang bener ya landing page itu bisa meningkatkan penjualan? Tonton sampai habis karena aku bakal jelasin semuanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa follow Instagram aku di @saidatusharifah_ dan TikTok aku saidatu.syarifah biar nggak ketinggalan info tentang produk digital. Oke, kalau misalnya teman-teman suka lihat iklan di sosial media, terus nggak sengaja keklik, atau emang beneran kamu ngeklik karena penasaran iklannya bagus ya, terus pas diklik itu menuju ke halaman di mana halaman itu ada tujuan spesifiknya yaitu untuk membeli produk itu ya. Nah, itu adalah halaman landing page, teman-teman. Jadi landing page itu sederhananya itu adalah halaman yang dirancang untuk menarik perhatian kamu untuk ke satu tujuan spesifik yaitu membeli produknya gitu. Nah, pokoknya semua yang ada di halaman itu cuma buat ngedorong kamu untuk ngelakuin sesuatu yang mereka mau. Misalnya membeli produk atau sekedar daftar untuk misalnya webinar, ya kan itu dapat tuh nomor handphone kita sama alamat email kita. Nah, itu salah satu tujuan landing page. Jadi landing page itu ibarat rumah buat ngumpulin perhatian pengunjung dan bikin mereka ngerasain sesuatu ya, baik membeli produk atau cuma berinteraksi atau mendaftar di toko digital kamu gitu. Selain itu, aku bakal jelasin apa aja manfaat dan kegunaan landing page. Yang pertama, meningkatkan konversi. Bayangin landing page itu kayak penjual yang cuma ngomongin satu produk aja. Jadi landing page itu tuh nggak gado-gado, teman-teman. Dia cuma ngomongin satu produk aja, itu aja. Jadi orang tuh fokus ya, nggak ada produk lain yang bikin orang bingung gitu. Kalau ada produk yang disuka, tinggal klik beli, pembayaran langsung berhasil. Nah, itulah manfaat atau kegunaan utamanya landing page. Kemudian yang kedua, dia fokus ke satu tujuan yang tadi aku bilang ya. Kalau di website biasa bisa jadi kamu dikasih lihat banyak pilihan dengan produk berbeda, tapi kalau misalnya di landing page itu cuma ada satu, jadi kamu nggak bingung. Jadi kamu fokus sama hal yang ditawarkan. Nah, yang ketiga, mempermudah pengalaman pengguna. Ya, landing page itu dirancang buat pengalaman browsing orang lain biar lebih enak. Ya, desainnya simple, eye catching, jadi bikin orang gampang inget sama toko digital kita gitu. Dan nggak perlu bikin orang itu muter-muter nih, yang mana nih gitu. Yang keempat, mengumpulkan data yang tadi aku bilang ya. Misalnya kamu mau bikin webinar gratis gitu ya. Nah, itu di landing page bisa untuk mengumpulkan data seperti email, nomor handphone, bisa dipakai untuk marketing lanjutan gitu ya. Untuk menjadi lead magnetnya kita gitu. Jadi ibaratnya landing page itu kayak tempat parkir data deh yang berguna buat bisnis kita. Yang kelima, memaksimalkan efektivitas iklan. Nah, kalau misalnya kita pasang iklan online nih, pakai Meta Ads atau Instagram Boost Post ya, terus bagusnya langsung diarahin ke landing page. Jadinya kemungkinan besar iklan kita itu bakal lebih efektif karena landing page ini kan saling melengkapi, terus fokus ya. Jadi bisa meningkatkan penjualan gitu. Nah, terus kenapa sih orang-orang tuh suka tergiur gitu, suka langsung beli produknya kalau misalnya dia lihat landing page? Karena di landing page itu ada storytellingnya, ada call to actionnya yang bikin orang itu langsung aksi ya, yang bikin orang lain itu langsung beli. Nah, gimana sih caranya? Nah, nih aku kasih tahu tips dan triknya. Yang pertama, pakai call to action yang jelas dan dimengerti orang lain. Nah, misalnya jangan cuma ditulis klik di sini ya, tuh kayak kosong aja gitu, kayak nggak jelas. Diperjelas lagi, misalnya call to actionnya dapatkan diskon 50% sekarang pakai tanda seru. Nah, itu kan jelas ya kan ada diskonnya 50% lagi kan. Nah, itu siapa yang nggak mau gitu. Terus yang kedua, call to actionnya yang bikin orang ngerasa wajib ngeklik gitu. Misalnya bikin desainnya atau bikin warna
call to action-nya itu yang mencolok, ijo neon sekalian, merah terang sekalian, biar orang itu fokus di tombol itu, di button itu ya. Jadi ditempatkan di posisi yang strategis. Nah, itu biasanya ditaruh di setelah testimoni ya, biar apa? Biar pengunjung itu nggak ragu untuk ngeklik. Kemudian yang ketiga, ciptakan rasa urgensi atau ciptakan rasa buru-buru gitu. Misalnya suka lihat ada tulisan harganya sebenarnya segini loh tapi dicoret gitu. Misalnya harganya dari 2 juta dicoret, terus nanti bawah lagi 1 juta dicoret gitu kan, terus bawah lagi. Nah, terus harga aslinya baru. Nah, itu kan ada rasa yang pengen buru-buru nih, wah nih nanti harganya naik lagi kalau misalnya nggak buru-buru nanti berubah lagi harganya. Nah, itu teman-teman ya, penawaran terbatas misalnya dapatkan sekarang, dijamin itu orang-orang nggak bakal ragu buat ngeklik ya. Yang keempat, jangan terlalu banyak call to action-nya. Maksudnya button-nya itu ya, tombolnya itu jangan terlalu banyak teman-teman. Kalau menurut aku sih 2 itu udah banyak banget ya, udah banyak. Kalau aku sih masih bikinnya satu ya, satu terus paling bawah aku taruh setelah testimoni, terus harga, total value, terus harga, dapatkan sekarang. Nah, itu baru aku tombolnya di situ. Kalau misalnya 2 boleh di tengah-tengah, misalnya daftar sekarang terus nanti ada lagi tuh boleh. Nah, tapi jangan kebanyakan ya, nanti orang bingung ngekliknya yang mana gitu. Jadi kalau misalnya di atas ada, di tengah ada, di bawah ada, nanti orang bingung malahan. Jadi fokus aja sama satu call to action utama yang jelas, yang bikin orang pengen langsung aksi gitu. Selain call to action, penting juga storytelling di landing page untuk naikin penjualan. Nah, ini aku ada tips dan triknya lagi. Yang pertama, kenali audiens kamu ya. Sebelum membuat produk kan kamu riset pasar dulu tuh siapa yang bakal menjadi target market kamu ya. Nah, itu diceritain tuh di situ karena cerita itu bisa sangat powerful. Tapi yang harus sesuai sama audiens kamu gitu. Kalau misalnya produk kamu buat ibu rumah tangga, ya ceritain ya gimana IRT kok bisa nih bikin produk digital ini gitu. Jadi bikin mereka mengenal kita, mereka lebih mudah untuk mengenal produknya dulu biar nggak bingung gitu. Yang kedua, ceritakan masalah dan solusi. Nah, ini kan kalau misalnya setiap kita mau bikin produk kan pasti kita berawal dari masalah ya. Jadi produk kita adalah solusinya. Nah, itu yang diceritain teman-teman ya. Jadi semua cerita itu kan punya drama ya istilahnya. Nah, kamu bisa nih ceritain masalah yang biasa dihadapi sama audiens kamu ya, sama followers kamu. Jelasin gimana sih produk kamu bisa jadi solusi dari masalah itu gitu. Yang ketiga, fokus ke manfaat, bukan cuma fitur. Nah, jangan ngomongin fitur doang nih ya, jangan ceritain fitur produk yang teknis, tapi ceritain kenapa fitur itu penting ya, bagaimana itu bisa bikin audiens hidupnya lebih baik gitu, gimana produk ini bisa membantu mereka lebih cepat, lebih mudah, atau lebih menghemat waktu ya. Misalnya contoh aja yang jual apa template Notion gitu ya, itu kan bagus banget ya teman-teman, manfaatnya banyak, itu bisa bikin kita lebih produktif gitu, terus lebih cepat di handphone bisa, enak banget pakainya gitu contohnya ya. Yang keempat, testimoni adalah kunci. Nah, itu penting teman-teman, testimoni ada di landing page itu penting banget ya. Karena untuk kepercayaan orang-orang yang merasakan manfaat dari produk kita. Yang kelima, buat pengunjung merasa punya koneksi emosional dengan landing page kita ya. Jadi kalau misalnya orang udah tahu ini adalah landing landing page punya kita, orang tuh bakal inget terus loh, oh dia nih yang landing page-nya desainnya kayak gini, oh dia tuh yang jual produk ini, oh dia tuh yang ceritain tentang ini. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke teman-teman landing page lama aku sama landing page terbaru aku ya, kita lihat bedanya. Nah, ini adalah landing page pertama aku di Link ID ya. Bisa dilihat ya, masih gado-gado banget. Masih berantakan banget. Orang kalau misalnya mampir ke toko digital aku yang ini kayak, nih orang jualan apaan sih? Kok banyak banget gitu. Ini belum fokus teman-teman, masih berantakan. Nah, habis ini kita lihat landing page terbaru aku. Nah, ini adalah landing page terbaru aku. Lebih rapih ya teman-teman dibanding yang tadi.
Lebih enak dilihat, lebih fokus, produknya juga yang aku tampilin di depan cuma 2 produk digitalnya. Nah, yang lain tuh kemana sih produk digital? Aku umpetin di sini teman-teman ya. Produk digital yang lain aku umpetin di halaman kedua. Jadi ada buttonnya tersendiri gitu. Jadi kalau orang yang mampir ke sini lebih enak aja ngelihatnya dibanding landing page yang tadi ya, yang coklat tadi tuh masih berantakan banget. Nah, ini bisa langsung nyambung ke channel YouTube aku. Terus ini produk digital yang tadi, terus orang-orang bisa support aku di sini gitu, teman-teman. Kalau misalnya kamu mau punya landing page kayak aku gini, penasaran gimana cara bikinnya, dan yang pastinya bakal meningkatkan penjualan produk kamu, aku bakal kasih tutorialnya lengkap dari awal sampai kamu bisa upload dan aplikasiin ke link ID kamu. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link yang ada di description box, nanti bakal diarahin gimana cara dapetin tutorial lengkapnya. Buat kamu yang mau punya landing page yang gak cuma estetik tapi juga bisa meningkatkan penjualan, silahkan dicoba teman-teman ya. Jadikan landing page kamu sebuah rumah yang nyaman untuk kamu dan audiens kamu. Segitu dulu videonya, terima kasih yang sudah menonton, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Buat kamu yang mau aku bikin video apa lagi, silahkan komen di bawah. Tetap semangat, berproses, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan info seputar produk digital. Sampai jumpa di video selanjutnya.